Iya, Pak. Oke. Oke, baik, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 yang akan mereka sampaikan hasil diskusi mereka yang berjudul Marturia. Silakan kelompok 5 untuk memberikan presentasinya pagi ini. Selamat pagi untuk dosen Pak Kaleb dan untuk teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kami berterima kasih dan kami akan memulai presentasi dengan judul Marturia. Presentasi ini akan dipresentasikan oleh Arviando, Daniel Siregar, Eldora, saya, Jones, dan Johannes. Dimulai dengan pengertian marturia. Marturia sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu martiria, berarti kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Marturia dalam kitab dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32 yang berbunyi, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kata saksi sendiri dalam Alkitab bahasa Indonesia kita merupakan diterjemahkan langsung dari kata bahasa Yunani martus atau martur. Kata ini berarti seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar, atau ketahui. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eldora. Marturia dan martir. Kata marturia sendiri sangat dekat dengan kata martir dalam bahasa Arabnya syahid, yaitu orang-orang yang mati karena memberitakan Injil pada zaman sesudah Yesus Kristus. Hal ini karena banyak orang Kristen perdana yang harus mengalami penganiayaan karena kepercayaan, dan pengorbanan ini terus berlanjut sampai sekarang, sehingga marturia dan martir sering dirancukan. Next. Istilah marturia sekarang ini lebih sering digantikan dengan kata evangelisme, yang berarti pengabaran Injil Kristen atau praktik penyampaian informasi mengenai doktrin suatu kepercayaan Kristen kepada orang lain. Sedangkan martir, bahasa Inggrisnya martir, adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu itu tulisannya dari bahasa Yunani, jadi bacanya tuh martir. Artinya saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Kata ini umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati demi kepercayaannya. Hal ini dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan bergembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Selanjutnya dipresentasikan oleh Johannes Yadari. Gereja berperan dalam marturia. Dalam kehidupan nyata, gereja memiliki kelompok tugas marturia, yaitu Dewan Marturia. Dewan Marturia mencakupi ada pertama sesi penggambaran Injil dan sesi musik. Sesi penggambaran Injil pengertiannya. Sesi penggambaran adalah unit pelayanan yang didirikan oleh jemaat untuk memberitakan Injil ke lingkungan sekitarnya. Tugasnya itu yang pertama melaksanakan pemberitaan Injil di dalam gereja sendiri. Yang kedua melaksanakan pemberitaan Injil ke luar gereja. Yang ketiga menghimpun persembahan dana melalui donatur dan kegiatan lainnya untuk menyokong kegiatan perkembangan Injil yang lebih luas. Yang keempat menjalankan program pekabaran Injil di gereja. Yang kelima membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada ketua Dewan Marturia atau pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu biasanya seksi pekabaran Injil itu 2 tahun di saya. Namun itu biasanya setiap gereja berbeda-beda setiap gereja. Lalu kita masuk ke sisi musik adalah ini pelayanan jemaat untuk melayani kegiatan
vokalia, dan instrumentalia di jemaat. Apa aja sih tugasnya? Yang pertama, memberikan bimbingan dalam hal kegiatan vokalia dan instrumentalia di jemaat untuk memberitakan firman Allah. Yang kedua, menyediakan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan kegiatan vokalia dan instrumentalia. Yang ketiga, meningkatkan kelompok-kelompok paduan suara dan kelompok pemusik. Yang keempat, membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Matoria dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu biasanya periode seksi musik itu 2 tahun di gereja saya. Namun itu biasanya berbeda-beda setiap gereja. Selanjutnya, terus itu nick saya. Udah. Selanjutnya bagian dalam penggunaan media. Siapa sih? Halo. Halo. Apa-apa, Otsu baca aja. Oke. Di bagian penggunaan media, walaupun tugas marturia sudah diberitahukan dari sejak dahulu, tapi masih berlaku sampai sekarang. Dan oleh karena itu, begitu juga dengan perkembangan zaman, kita bisa memanfaatkannya untuk kegiatan marturia, seperti penggunaan buletin gereja, seperti kalau kita mau bagi-bagi tentang kesaksian-kesaksian, bisa kita tulis, lalu kita taruh di majalah dinding yang terletak di gereja. Selanjutnya ada internet, melalui situs-situs. Yang lalu ada buku pedoman kebaktian gereja. Ya, contoh sederhana itu kayak yang buku-buku untuk saat teduh. Selanjutnya ada penggunaan radio, lalu ada televisi. Pernyataan dalam contoh penggunaan media ini dinyatakan pada Yesaya 43 ayat 9 sampai 13 dan Yesaya 44 ayat 7 sampai 11. Untuk yang Yesaya 43 ayat 9 sampai 13 akan saya bacakan. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Selanjutnya Yesaya 44 ayat 7 sampai 11 akan saya bacakan lagi. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembahan-penyembahan patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama.
Selanjutnya faktor pendukung dan faktor penghambat. Ya, Eldora dibaca. Oke, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung itu memiliki pengetahuan tentang Alkitab dan adanya baik sarana maupun prasarana untuk media pemberitaan yang semakin maju. Terus kesadaran manusia dalam menjalankan misi dan peduli dengan keselamatan orang lain. Faktor penghambatnya ada takut dalam memberitakan penginjilan karena berada di tengah-tengah mayoritas dan takut dikucilkan di masyarakat dan kurangnya rasa percaya diri. Selanjutnya, kami akan menyimpulkan bahan dari presentasi ini. Marturia atau kesaksian adalah salah satu dari 3 tugas panggilan gereja yang diberikan Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Sebelumnya kita ada pelajari yang di bagian kainonia. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan pelajari lagi. Walau marturia memiliki kemiripan dengan istilah lain, yaitu tadi martir, dapat dipastikan kepahaman yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Walaupun juga dikatakan tugas panggilan gereja, gereja yang dimaksud bukanlah organisasi dalam gereja saja, melainkan orang-orang pengikut Yesus. Kayak yang di lagu itu. Apabila dilihat dengan pelaksanaan marturia dari dulu hingga sekarang, memang banyak berhasil ataupun gagal. Tetapi tidak seharusnya kita membiarkan kegagalan menghentikan gereja dari melakukan marturia atau kesaksian. Karena walau semakin banyak tantangan, dukungan juga bertambah dengan adanya media cetak maupun internet. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih kelompok 5 ya sudah memberikan presentasi yang bagus. Kiranya bisa jadi berkat buat kita semua dan juga bagi banyak orang.